Apa CSR 100 itu apa maksudnya? CSR 100 itu maksudnya adalah TP-nya ya minimal 100 gitu. Itu minimal TP-nya 100 pip. Oke, 100 pip. Oke, itu secara pengenalannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya oke ini. Oke, apa itu teknik CSR 100? Oke, teknik CSR 100 itu artinya adalah Oke. Oke, baik teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat sore, Bang. Sore. Wis, ini kayaknya semangat-semangat orang tua. Oke, jadi ini serius ini ya. Belum pernah kenal yang namanya CSR 100. Teman-teman ini, atau ada yang sudah pernah belajar tapi masih gimana gitu? Iya, saya pertama belajar ini, Bang. Nah, tuh yang pertama belajar malah justru Omayan ini. Gimana? Ya. Iya, tapi nggak sempat sampai apa itu sampai katam lah istilahnya. Oke. Nah, terus? Iya, itu sampai 3 bulan aku belajar ini, terus masuk PAU itu udah 3 bulan. Tapi kalau Om Maya sendiri lihat lebih simpel ya? Iya, lebih simpel. Lebih simpel ya? Agak simpel lah ya. Karena dia memang searas ya, kalau kita bilang sih sama arahnya dengan kita pelajari sekarang, NekaChat, PAU, apa segala macam itu, jadi sama juga, signifikan ada SBR, SBR, terus RBS segala macam ya. Iya. Oke. Tapi teman-teman sekalian, di sini saya coba mengupas sedikit sesuai dengan pemahaman saya, pengetahuan saya, dan sesuai dengan apa yang sudah saya buat dengan setup ini ya, gitu. Nah, saya coba kupaskan ini kepada teman-teman, jelaskan kepada teman-teman secara sederhana dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Jadi CSR 100 itu adalah maksudnya Classic Support and Resistance 100, ya. Nah, maksudnya apa? CSR 100 itu apa maksudnya? CSR 100 itu maksudnya adalah TP-nya ya minimal 100 gitu. Itu minimal TP-nya 100 pip. Oke, 100 pip. Oke, itu secara pengenalannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya oke ini. Oke, apa itu teknik CSR 100? Oke, teknik CSR 100 itu artinya adalah teknik Classic Support Resistance dengan target profit sekurang-kurangnya 100 pip, sekurang-kurangnya 100 pip. Ya. Sekurang-kurangnya 100 pip. Oke. Ada 2 asas penting dalam CSR ini, teman-teman. Ada 2 asas penting. Yang pertama itu adalah support and resistance itu sendiri, oke. Support and resistance itu sendiri. Dan yang kedua adalah trend white trend. Jadi kita trading disarankan mengikuti trend atau trading trend dengan tren yang ada. Jadi kita tidak dianjurkan melawan tren gitu ya. Tidak dianjurkan melawan tren. Ya, kalaupun ada peluang, memang ada peluang, cuman resikonya agak lebih besar. Jadi 2 asas ini menjadi menjadi hal yang penting yang perlu teman-teman ingat untuk kalau mau belajar di CSR 100 ini ya, mau trading dengan teknik pola CSR 100. Nah, yang pelajaran pertama adalah tentang support dan resisten. Nah, sebagian dari kita mungkin sudah paham tentang apa itu support dan apa itu resisten. Ya. Support itu terjadi apabila price atau market bergerak dari atas ke bawah tetapi gagal menembus suatu garis atau zone atau level harga dan berbalik ya, dan berbalik ke atas. Jadi support itu dia terletaknya di bawah ya, di bawah, garis di bawah. Jadi ketika dia turun, ya, market terus bergerak ke bawah, tapi gagal menembus kawasan tersebut, garis tersebut, dia balik atau rebound ya, balik ke atas. Oke. Nah, sementara resisten adalah terjadi apabila price atau market bergeraknya dari bawah ke atas. Oke, dari bawah ke atas.
Nah, dari bawah ke atas tetapi gagal menembus suatu garis atau level harga atau zone dan lalu berbalik ke bawah. Itulah support and resistance. Ini yang perlu kita pahami dulu. Selanjutnya adalah support and resistance dalam uptrend atau downtrend, kawasan uptrend atau downtrend. Jadi seperti ini. Kalau dia naik ya, dia naik mentul kawasan ini menjadi channelnya dia. Ini adalah garis channel misalkan seperti itu. Ya. Dia naik tapi tidak menembusi kawasan ini dan lalu dia rejection ke bawah, retest ke bawah, reaksi ke bawah. Di kawasan ini disebut sebagai kawasan retest pertama. Ya, retest. Dia turun lagi, dia tidak breakout garis ini. Di sini menjadi area support. Ya, garis area support. Lalu naik lagi, tidak tembus lagi, turun lagi sama, tidak tembus lagi, terus naik lagi. Nah, inilah kawasan-kawasan di mana kawasan tidak di breakout, ya, disebut kawasan resisten dan kawasan support. Begitu juga dengan downtrend. Ini tadi uptrend. Kalau downtrend dari atas ke bawah, dia tidak breakout, dia naik lagi, tidak breakout lagi, turun lagi, tidak breakout lagi, naik lagi dan lalu turun. Jadi dia pergerakannya seperti ini. Uptrend dan downtrend, ya. Level-level supportnya. Ya, support dan resistennya. Oke. Oke, siap. Nih. Oke, ini kalau di dalam chart ya, di dalam chartnya, ini adalah kawasan atau level harga resisten. Market naik, kawasan ini tidak di breakout, dia turun jauh, ya, kawasan ini tidak breakout, naik lagi, jadi resisten lagi, ada resisten lagi di sini ya, dia tidak breakout. Jadi ketika harga naik, akan jadi resisten pertama, dia naik lagi, dia tembusi tidak. Kalau dia tidak tembusi, ini menjadi resisten atau level harga yang kuat di kawasan ini. Dia turun, oke, dia buat support lagi di sini pertama, dia naik, lalu dia turun lagi, dia tidak breakout lagi support ini, maka di kawasan ini menjadi support resisten yang kuat, ya. Dia naik lagi, dia buat area resisten, dia turun panjang langsung, ya, tiba-tiba, dia buat kawasan di sini, ya, menjadi support, dia naik, turun, naik lagi, mentul lagi, turun lagi, dan seterusnya, ya, seperti itu. Gambarannya kurang lebih seperti itulah. Oke, pelajaran kedua, breakout dan fenomena reversal. Apa yang dimaksud dengan breakout dan fenomena reversal? Breakout itu sendiri adalah price berhasil menembus kawasan atau level harga di support atau resisten yang merupakan poin suatu garis atau zone di mana terjadi pertukaran fungsi, ya, support and resistance, yang akan disebut sebagai role reversalnya. Support and resistance telah berfungsi, ya, bertukar fungsi pada suatu garis atau zone yang disebut sebagai SBR atau RBS, ya, SBR atau RBS. Oke. Nah, ketika terjadi seperti ini, ya, disinilah mulai terjadi awal-awal perubahan tren. Disinilah akan mulai menunjukkan bahwa tren itu akan berubah arah atau melanjutkan perjalanan. Oke. SBR, support become resistant. Benar? Oke, SBR, support become resistant. Modelnya seperti apa? Ya, jadi market naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, breakout kawasan support, breakout, lalu dia turun, dia naik lagi, ini tes pertama. Dia naik di kawasan yang tadinya menjadi support menjadi resisten, yang tadinya menjadi support menjadi resisten. Inilah yang disebut sebagai support become resistant atau SBR, ya, sebagai fenomena reversalnya. Dia naik, lalu dia turun lagi. Ini tes pertamanya. Dia naik, dia turun, naik, turun, dia naik lagi. Ini tes keduanya. Biasanya market akan bergerak jauh ketika di tes second test keduanya, ya, second test kedua. Kalau ada FTB berarti ada STB. STB maksudnya second test, kembali kedua kalinya, ya. First to buy dengan second to buy, ya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke, mantap kalau bisa.
Oke, baik. Saya lanjut ya. Oh, ada yang belum, saya belum. Maksudnya gimana Om Vicky yang belum gimana? Di mananya? Yuk kita bahas lagi yuk. Yang belum di mana Om Vicky? Coba. Kita sama-sama belajar di sini ya. Halo? Oke, kita lanjut ya. Oh, ada. Belum pernah kenal maksudnya. Oke. Kita masuk berikutnya. RBS. Tadi adalah SBR, sekarang RBS. Resistant become support atau kebalikannya. Dari bawah, pergerakan bawah, naik, mentok. Turun, brek. Ini menjadi kawasan resisten. Ketika dia turun, dia naik lagi kembali, akhirnya dijebol. Di breakout, ya, di breakout market lalu rebound ke atas, terbang ke atas. Inilah menjadi kawasan atau menjadi fenomena reversalnya di kawasan ini, breakoutnya ini. Nah, ketika market naik, lalu dia turun ke bawah, di kawasan ini akan menjadi kawasan resisten become support, di mana market akan mendatangi kembali kawasan breakout tersebut untuk melanjutkan perjalanan lagi. Kalau misalkan dia tidak breakout kawasan ini, maka dia akan mentul ke atas lagi. Kemungkinan akan melakukan retest yang kedua kalinya untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh, ya. Tapi kalau di breakout kembali, maka akan berubah fungsi lagi, menjadi lagi role reversal lagi di sini, ya, menjadi support become resistant, ya, berubah lagi. Dia turun lagi, dia naik lagi, kemungkinan seperti itu ya. Nah, tapi kalau tidak, maka menjadi RBS, ya, RBS ya maksudnya gitu. RBS. Nah, oke, kita lanjut lagi. Inilah gambaran besarnya seperti ini kalau di market ya. Oke, tandanya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, ada rule-nya. Nanti akan masuk semua ke sana. Nanti pelan-pelan kita belajar ya. Sabar. Oke, market naik, turun, area ini menjadi area resisten. Ya, press dari bawah tidak berjaya melepasi garis menandakan resisten terbentuk di kawasan ini. Oke, market turun, dia naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, akhirnya di breakout. Nah, terjadilah kawasan roll reversalnya di kawasan ini. Ya, roll reversalnya terjadi, maka market naik lagi, membentuk resisten baru, turun lagi. Di sini RBS-nya, ya. RBS retest pertama, market naik, garis ini berpotensi menjadi RBS kembali, ya. Turun lagi, tes kedua, TP kita di kawasan resisten yang dibuat, ya. Resisten pertama, kedua, yang kedua ini ya, TP pertamanya. Oke, TP pertamanya. Kita buy di second retest, di second test, atau dia balik yang kedua kalinya, dia naik, dia turun, tak, ya. Kadang ada juga tes pertama itu dia tidak kena level PO kita kadang, ya, di level kedua yang biasanya baru dia betul-betul kena. Dia naik, kena TP kita, dia turun lagi, dia breakout lagi, terus naik lagi. Nah, yang di kawasan ini berpotensi lagi untuk menjadi area entry kita. Ya, area entry kita, area entry kita. Dia naik lagi, dia terbang lagi. Dia breakout lagi, oke. Dia breakout lagi. Lalu dia pakai entry lagi support, dia naik lagi. Ya, jadi bisa beberapa entry di sini. Oke. Yap. Kita lanjut, ya. Oke. Time frame yang disarankan untuk trade. Oke, time frame yang disarankan untuk trade. Sudah direkod. Jadi gini, time frame-nya semuanya bisa ya, terkecuali M30 ya. Minimum TF digunakan tuh M15 menit. Ya, TF apapun bisa, minimum TF time frame 15 menit. TF 30 tidak disarankan ya, karena hampir
sama juga pergerakannya dengan M15, cuma M15 mungkin lebih kelihatan lebih jelas ya. Memang rata-rata gitu ya. Banyak orang tidak sarankan 30 mungkin karena bentuk candle atau pergerakan candle yang nanggung ya, nanggung mungkin seperti itulah. TF lebih kecil ya, stop loss-nya lebih kecil, target profitnya juga kurang besar. Banyak setup ya, sesuai untuk pemula atau yang baru mau belajar ya newbie. Jadi dapat belajar dengan cepat. Nah, TF lebih besar, stop loss-nya besar, target profitnya cukup besar, stress free trading. Jadi kita betul-betul nggak ada inilah, nggak ada stres untuk trading kalau TF lebih besar. Ya kita menunggunya sabar ya, di tes keduanya ya. Ya memang mungkin stop loss-nya agak gede daripada ini, tapi targetnya gede dan kita lebih apa ya, lebih tenang dalam trading ya, tidak gerasa gerusu gitu bahasanya. Kalau TF lebih besar, H4 daily misalkan begitu ya, H4 H1 lah untuk entry kita. Oke. Selanjutnya. Oke, kita masuk ke pelajaran ketiga. Price action ya. Di pelajaran ketiga ini ya berbahas tentang tren. Oke, ada yang namanya PA atau price action. Ini cara untuk mengenali pasti tren yang terjadi saat market bergerak, market berjalan ya. Karena ini merupakan the best leading indicator. Jadi betul-betul indikator yang tepat lah ya. Kalau market saat itu bergerak naik ya dia naik gitu, nggak ada yang namanya dia akan terlambat, telat, bla 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 ya. Uptrend ya, yang pertama uptrend, pergerakan dari uptrend itu adalah low, high, high low, higher high. Oke, jadi ada low, dia buat high, dibuat high high ya gitu ya, atau ini dia buat lower low ya seperti itu, dan seterusnya ya. Bahasa mudanya tren naik lah. Uptrend ya seperti itu ya. Nah jadi yang harus kita lakukan ketika uptrend ya buy saja, tidak disarankan untuk sell kecuali sudah benar-benar master ya. Ingat ya, tidak disarankan untuk sell kecuali benar-benar master, jadi bisa ambil pips dari retracement, tapi tidak disarankan untuk newbie. Nah ya, begitu pula dengan downtrend ya. Downtrend ya sell aja gitu. Tidak disarankan untuk buy kecuali sudah benar-benar master. Jadi bisa ambil pips dari retracement dan tidak disarankan untuk newbie. Sampai di sini jelas ya. Jadi newbie jangan coba-coba lawan tren. Kalau sudah master silahkan ya. Oke. Oke, ini contohnya ya. Contoh dari pergerakan uptrend. Ini low, high, high, dia buat high low, dia buat higher high, high low lagi, dia naik terus buat higher high ya. Ini dia pergerakan uptrendnya. Kita masuk, kalau downtrendnya seperti ini, dari high low, lower high, dia turun lagi, dia buat lagi seperti inilah ya. Semakin lembah, semakin dalam, semakin jauh, makin ini ya, semakin dalam ya. Tinggal garis trendline aja ya, trendline itu udah kelihatan tuh dia uptrend atau downtrend ya. Oke, asas trading CSR 100. 3 hal penting yang senantiasa perlu diingat dan dipatuhi oleh trader. Dipatuhi bila trading, ya. Bila trading. Yang pertama adalah trade with the trend. Jadi trend itu adalah teman kita. Jadi kita jadikan dia sebagai kekasih kita, ya, sebagai teman kita, sahib kita, sahabat kita, keluarga kita, semuanya lah, ya. Jangan sekali-sekali melawan tren. Pantangan utama dalam trading ini, ya, ini pantangan utamanya ya. Nah, lebih mudah untuk untung jika Anda trade with the trend dibandingkan dengan trade melawan tren. Uptrend ya buy saja, downtrend ya sell saja gitu ya. Tapi kan Bang, bisa kita ngambil pip karena ada begitu beberapa trader gitu ya. Contoh gini, kita prediksi dia akan sell, tapi sebelum sell dia akan naik dulu ke atas baru dia turun ke bawah. Ada aja tuh yang ngomong gini. Berarti bisa dong Bang kita buy dulu ya Bang sebelum sell. Ya memang bisa gitu. Memang bisa, cuman kan kita nggak tahu ini trennya lagi kuat turun tapi tiba kita nge-buy.
Akhirnya di perjalanan dia malah nggak nyampe ke area yang kita targetkan, dia langsung turun jauh gitu ya. Ya kalau Anda sudah master sih oke lah gitu. Ya sudah memahami pergerakan tren sudah oke lah, nggak ada masalah gitu ya. Jadi betul-betul kalau sudah tahu ya silakan gitu. Ya sudah master bisa lawan tren bisa. Tapi kalau Anda yang newbie saya sarankan jangan coba-coba lah. Ya, jangan coba-coba. Ya tergantung teman-teman lah, nanti mau enaknya mau pakai apa terserah ya. Terserah. Kalau ini mau kita kupas lebih jauh, kita combine-kan dengan game level, bisa. Ya, bisa. Ya, bisa. Nggak ada masalah. Oke, selanjutnya. Ini ya, buy at support. Ya. Oke. Maksudnya gini, kalau kita mau buy itu di kawasan support, ya. Buyer enter the market at support and take control from the sellers. Maksudnya enter trade buy hanya di support aja. Kalau buy di resisten jelas tidak betul. Jadi apa cari perkara. Jadi kalau begitu jadi bahasanya gini. Kalau teman-teman buy-nya di area resisten itu namanya teman-teman cari perkara gitu loh. Cari masalah. Ya, cari masalah. Tapi ada kok gitu ya. Gak usah jauh-jauh, saya dulu lah. Kawasan kita itu buy-nya di kawasan resisten gitu ya. Buy di pucuk, sell di akar gitu. Keren ya. Itu kita dulu itu. Makanya cari perkara lah, cari masalah ya. Jadi untuk teknik CSR 100 ini buy di RBS atau resisten become support. Jadi contohnya gini ya. Dia turun, dia buat low, dia naik ya di kawasan ini. Nah, ada ya di kawasan resisten, ini resistennya ya. Di breakout dia turun. Ini dia buat higher high. Di sini ada resisten berikutnya, keduanya. Dia turun, ini tes pertama, naik, dia turun lagi, tes kedua. Nah, di sini yang panjang biasanya. Kalau tes pertama ini ya first to back pertama ini ya. Ini first TP-nya di kawasan ini aja. Ya, resisten ini. Tapi kalau yang kedua biasanya dia melampaui. Biasanya seperti itu. Ya, seperti itu ya. RBS. Kita akan belajar nanti lebih jauh lagi tentang RBS-nya. Oke. Selanjutnya. Sell at resisten. Oke, sell di resisten. Sell at resistance. Seller enter the market at resistance and take control from the buyer. Maksudnya adalah enter trade sell hanya di resisten aja ya. Jadi kalau sell di support jelas tidak betul. Anda cari perkara itu namanya ya. Nanti Anda dihajar sama preman to market karena Anda salah masuk pasar, itu namanya cari perkara ya. Untuk teknik CS100 sell di SBR, support become resistant. Tapi kalau yang uptrend ya, buy at support adalah resistant become support. Break rebound open, teknik bro. Ada aja lu. Teknik bro lah. Oke, market dari atas ya resisten naik, tes kedua kalinya, turun, tes lagi, naik lagi, turun lagi, tes lagi, naik lagi, pecah. Nah, yang menjadi anu kita ya teman-teman adalah ketika rebound ketika breakoutnya ini ya, fenomena reversalnya ini terjadi, ini yang menjadi penting ini di sini nih. Ya, market turun, rebound, dia tes naik ke atas, perhatikan di kawasan ini kembali, tes untuk sell kedua kalinya ya, di tes keduanya ya, dia di situ yang membuat profit lebih gede itu. Dia turun, bang, ya. Nah, target TP-nya adalah support yang di bawah, ya.
Seperti itu. Next. Ini tadi ya. Kita next lagi. Oke, inilah fenomena role reversal ya. Apa yang dimaksud dengan fenomena role reversal ini? Berlaku apabila support atau resisten telah bertukar fungsi pada satu garis atau zone. Ingat, pada satu garis atau zone. SBR ya, support become resistant, dan RBS, resistant become support. Inilah fenomenanya. Oke. Apa yang dimaksud dengan SBR? Price berhasil breakout di kawasan support lalu membentuk new low atau new support. Price kemudian retest kembali ke garis atau zone support sebelumnya, tetapi tidak berhasil di breakout ya, atau di break. Lalu berlaku pertukaran fungsi pada garis atau zone tersebut. Oke, garis atau zone tersebut telah menjadi resisten, jadi berubah fungsi ya. Begitu juga RBS. Ya, RBS sama juga ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri nanti ya. Nanti saya kirimlah untuk baca sendiri. Oke. Nah, jadi cat ini coba bisa jadi bisa memberikan gambarannya ya. Dia market naik, dia buat kawasan resisten dan ini ya, di breakout lalu naik lagi, dia buat lagi, turun lagi,